ini ada sudut pandang yang berbeda. Kalau dulu anak-anak yang nggak pernah keluar rumah, Anak itu orang yang baik, Masya Allah. tapi sekarang hati-hati. Ketika anak-anak yang nggak pernah keluar rumah, apalagi dia hanya di kamar. Ini beda sekali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, kita sekarang berada di lokasi yang nyaman, tenang, tapi anginnya kok sekarang hilang, Pak? Wah, semilir ini enak, Masya Allah. Ya, kadang-kadang datang angin yang semilir, kata Pak Ari, sepoi-sepoi. Insya Allah kaum muslimin, kita akan ngobrol lagi dengan beliau, Pak Hari, Masya Allah, membahas tentang fitnah media sosial. Jadi kaum muslimin, media sosial baik itu YouTube, Google, WhatsApp, Instagram dan yang lainnya, banyak manfaatnya, tapi juga bisa berbahaya ternyata, Masya Allah, menimbulkan fitnah bagi kita, terutama anak-anak muda. Banyak anak muda itu menghabiskan waktu di media sosial. Bagaimana Pak Ari, menurut jenengan Pak Ari, apa namanya, seberapa dahsyat fitnah atau godaan ujian media sosial? Ini ada masalah ya, kalau seberapa dahsyat, masalah Ustaz, seberapa dahsyat dampak yang ditimbulkan oleh media sosial. Wah, ini luar biasa. Bahkan ini lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya dampak yang ditimbulkan daripada bom atom. Oh gitu, so. Iya, daripada bom nuklir yang kemudian mereka meluluh lantakkan manusia mati. Bisa juga mereka masuk surga. Dampak yang terjadi karena bom atom, bom nuklir, tapi beda dengan media sosial ini. Media sosial yang sangat kecil ini, yang sangat praktis ya, ini memiliki andil yang sangat luar biasa besar ya, yang selama ini betul-betul telah terbukti meluluh lantakkan, merusak ya moralitas anak-anak kita, moralitas bangsa kita, dan bahkan moralitas generasi-generasi yang kita harapkan menjadi generasi robbani. Ini adalah dampak dari HP ini. Yang dimana HP ini, Ustaz, HP ini kan kalau saya memahami ya, ini di dalamnya ya, ini semacam kayak representasi dari semua dimensi kehidupan ada di sini, terwakili ada di media. Di sini ada kejahatan dan di sini ada kebaikan. Dari semua jenis kejahatan, Ustaz, di sini itu juga bertingkat-tingkat ada di sini, mulai dari pembunuhan sampai pelecehan, sampai segala macam bentuknya ada di sini, sampai pada strata yang kecil sampai yang besar, bahkan pada perkara-perkara yang baik di sini juga ada. Artinya apa? Bahwasanya hari ini ketika anak-anak kita ya, anak-anak bisa menjadi A dan B karena di sini. Maka kalau dari dulu itu kan gini, Ustaz Faris, ada paradigma yang berbeda ya tentang anak-anak yang baik. Ya, artinya dari sudut pandang umum ya. Dulu itu kalau anak yang baik, sampai kemudian ibu-ibu kita dulu kalau nasihati kita ingin cari istri atau seorang wanita, cari seorang suami. Dok, kamu kalau golek bojo nanti ya,
cari orang-orang yang nggak banyak keluyuran, yang nggak banyak keluar rumah. Dia itu anak yang baik apa? Karena dia nggak pernah keluar rumah. Tapi sekarang beda. Di era modern yang kemudian identik dengan kecanggihan teknologi, yaitu HP, yaitu media sosial. Ini ada sudut pandang yang berbeda. Kalau dulu anak-anak yang nggak pernah keluar rumah, anak itu orang yang baik, tapi sekarang hati-hati. Ketika anak-anak yang nggak pernah keluar rumah, apalagi dia hanya di kamar. Ini beda sekali. Bahkan dikatakan ya, HP ini bisa menembus tembok dinding tetangga. Dengan HP ini hampir nggak ada limit batasan antara negara, sehingga seseorang bisa melihat A, B, C, seorang bisa melihat tradisi di negara yang barangkali sangat jauh dari Islam. Itu ada di HP ini. Bahkan fitnah HP tidak hanya pada pemuda, bahkan orang tua pun juga fitnahnya luar biasa terhadap HP ini. HP terhadap orang tua. Banyak Pak ya. Bukan hanya anak muda Pak ya. Iya. Orang tua pun banyak menghabiskan waktu. Luar biasa. Waktunya dibuang-buang. Iya. Kadang-kadang orang tua berdalih, kamu itu masih belum punya ilmu. Orang tua sudah. Kadang orang tua berdalih di balik ini, kadang tanpa disadari hanyut kemana-mana. Dan dampak dari HP itu gini, Ustaz Faris, bahwa di sini kan banyak konten-konten mulai dari Facebook dan segala macam, Instagram, apalagi YouTube, di udah TikTok, pokoknya apa yang ada di sini udah itu kerusakan multidimensional ada di sini, kebaikan multidimensional ada di sini. Tetapi saya melihat bahwasanya HP itu laksana pisau yang bermata dua. Ya, tapi lebih banyak tidak baiknya. Berbeda dengan televisi dahulu. Televisi kan besar ya. Itu kan tidak bisa dibawa kemana. Ini bisa dibawa kemana-mana. Makanya hari ini sekarang banyak ya dampak dari HP itu ya, terjadi perzinahan ya, sampai kemudian pembunuhan, penipuan, semua pintu masuknya adalah HP. Ini. Merusak orang juga mudah, Pak ya? Merusak orang sangat mudah di sini, bahkan lebih cepat sekali, menjatuhkan, ya, sampai segala macam itu semua ada di HP. Makanya ya ini kita kadang ya repot, tatkala kita berharap anak-anak kita kenalkan dengan agama. Yaitu anak-anak kita fokuskan pada belajar Al-Quran, hadis, dan cabang-cabang ilmu agama yang lain. Tapi pada sisi tertentu kita nggak mungkin kemudian anak-anak kita, kamu jangan pegang HP secara mutlak, itu nggak mungkin. Kadang-kadang kita ingat ada pepatah gini ya, anak-anak kita berikan kebaikan selama bertahun-tahun, itu bisa rusak hanya gara-gara melihat HP yang sekilas. Kayak apa tadi kita sampaikan, panas tahun itu bisa hilang gara-gara hujan sehari. Dan itu yang betul itu. Anak-anak belajar bertahun-tahun, ya, belajar tentang kebaikan. Anak-anak diajarkan tentang jauhi ini, jauhi itu. Tapi begitu sangat dahsyatnya ya kekuatan HP itu, tatkala kita melihat konten-konten yang bermasalah itu telah merasuki sel-sel otak, cara berpikir kita, dan kemudian memengaruhi hati dan perasaan kita, sehingga muncul keinginan-keinginan. Jadi Pak Ari, banyak anak-anak yang kecanduan itu Pak Ari dengan HP. Iya. Itu bagaimana cara menghilangkan atau menyetop mereka supaya tidak kecanduan lagi, itu bagaimana Pak Ari? Itu kita kembali kepada pertama ya, anak-anak kita tanamkan agama dengan baik, anak-anak kita tanamkan akidah dengan lurus, dan kemudian ya memang orang tua memang harus selalu mendampingi, selalu mengingatkan dan selalu mendoakan. Dan terutama adalah saya yakin serusak apapun fitnah akhir zaman ya, tatkala
kita sebagai orang tua senantiasa bertakwa kepada Allah dan kemudian memohon sama Allah, maka Allah pun juga akan memberikan balasan terbaik terutama buat anak-anak kita. Walaupun kita hari ini kadang-kadang ada perasaan khawatir dan takut, saya yakin itu. Masya Allah. Tetap kita kembalikan kepada itu tadi, bahwasanya anak kita adalah amanah, dan tatkala kita membina, mendidik dengan penuh niat itikat yang baik semata-mata karena Allah, dan Allah pun juga akan memberikan terbaik sebagaimana harapan kita sebagai orang tua. Itu pasti, insya Allah. Ya, emang apa ya, kita harus bagaimana ya, nggak mungkin ya sealim apapun HP itu ya. Walaupun kadang-kadang ada seorang guru kita, wah aku nggak gelem nyekel Androidan, HP kuno, tetap semua ada peluang HP itu. Kalau sering diajak ke majelis ilmu itu apa juga Masya membantu, Allah. Oh iya, jelas. Sangat membantu. Apalagi jangan sering menyampaikan majelis ilmu itu di dalamnya ada barokah, ada Hari mulai, rahmat. Nah itu pasti itu, pasti Pak Faris. Allah akan menjaga. Ini pun juga termasuk didikan orang tua juga, Pak. Iya, Ya? termasuk. Orang tua mengajak ya. Iya, makanya ya udah kita pokoknya ya jangan sampai kemudian dengan HP ini karena banyak persoalan-persoalan yang muncul di sana tentang anak-anak, kemudian kita berputus asa dari mengejar kebaikan. Tetap Allah akan memberikan jalan terbaik. Yaitu tadi, tatkala Allah mengatakan qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fisudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Masya Allah. Ya, jelas ini bahwa ya wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian yaitu pelajaran, nasihat dari mir rabbikum, dari Rabb kita, yaitu Al-Quran. Nah, dimana Al-Quran itu adalah sifa'u lima fisudur, obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam jiwa kita, dada kita. Itu artinya ini adalah fitnah. Jadi kalau kita, obatnya. ini obatnya ini tadi udah. Dan tatkala Allah menyampaikan seperti itu, sudah tentu ketika kita kemudian mengikuti apa yang Allah perintahkan, saya yakin ya, seberat apapun, sedasat apapun ya, ujian, cobaan, Allah akan jaga anak kita ya. Sebagaimana kalau kita dulu masih kecil ya, kecil itu 24 jam loh, orang tua nggak pernah urung mesti loh. Kita waktu kecil itu, apalagi kalau tidur ya, ada yang tidur melongo, Ustadz, mangap. Nah, Allah nggak membiarkan, Allah menjaga, nggak dimasuki cecak bibirnya. Ya, seperti itu. Ya betul ya. Allah akan menjaga kok, saya yakin. Yang penting itu tadi yang jenengan sampaikan tadi. Kalau di majelis ilmu, apalagi zaman di majelis ilmu sering menyampaikan tentang pentingnya anak-anak, orang tua ngajak di majelis ilmu luar biasa. Allah jaga. Jadi itu, jadi resepnya, tip-tip untuk menjaga fitnah ke zaman dari media sosial seperti itu tadi. Tetap kita jaga pada usia-usia yang berapa anak-anak diberikan boleh megang HP. Kecuali anak-anak telah memiliki akidah yang cukup, ilmu yang cukup, dan saya yakin orang tua telah mampu kok mengukur anak-anak kita itu telah mampu, itu orang tua lebih tahu. Itu Ustaz Faris. Sudah, Pak. Baik, kaum muslimin, Masya Allah, seru ngobrol sama Pak Ahri dan menimba ilmu dari beliau ini. Jazakumullah Pak Ahri atas ilmunya, semoga bermanfaat. Kaum muslimin, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.